Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Hari ini kita akan live lagi nih, bincang wisata Pangandaran. Terima kasih yang sudah bergabung. Sambil nunggu bergabung, kita akan jalan-jalan dulu. Pernah dengar kan sekolah yang bernama multikultural? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya dengan inspirator kita Kang Ai Nur Hidayat dari SMK Bakti Karya Parigi. Nanti teman-teman yang bergabung di tengah perbincangan kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan dan dijadikan sebagai pertanyaan giveaway bincang wisata kali ini dengan tema bersama dalam keberagaman di Pangandaran. Upaya menjaga semangat toleransi menjadi bagian dari cara merawat keragaman alam dan budaya. Semua pihak dapat berkontribusi dengan beragam cara untuk membangun peradaban yang lestari. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Kang Ai dan nanti akan lihat juga bagaimana penampakan dari Bakti Karya itu sendiri. Terima kasih yang sudah bergabung. Simak perbincangan kita ini sampai akhir karena di tengah perbincangan kita akan ada giveaway. Giveaway ini apa? Tunggu di akhir perbincangan kita. Kang Yohan atur nuhun terus sudah bergabung dari pantai barat ke pantai Madasari. Jalurnya udah motor keren, jalurnya udah keren, yang motor cocok, jalurnya udah bagus, udah unik, kemudian juga dicot. Kita sudah undang sebenarnya di SMK Bakti Karya Parigi, ternyata Kang Ai dengan halo, sampurasun Kang Ai Daman. Kang hatur nuhun terus diizinkan live nih jauh-jauh dari Jakarta ya. Ya, same-same kan ya. Saya lagi di sekolah nih bareng Mantap. Jadi Kang ningali Kang menuju Naraon. Saya lagi pada rapat ini. Hai. Ya Damang sadayana semangat. Damang. Jadi nggak ganggu rapat. Jalan-jalan. Oke Kang, cari tempat yang nyaman aja buat kita ngobrol-ngobrol di Oke. Kan boleh. Saya juga di perpus tuh. Oh, kita purpose Ya. outdoor juga. Jadi aman. Ya, yang ngadongeng di mana di DPR boleh kan di bawah pohon rindang. Oh, di kami pohon-pohonnya ini lokasi sekolahnya nih. Tuh teman-teman lokasi sekolahnya. Memang Jadi hijau ya, nuansanya hijau seger. jadi ini ada kolam juga, ada saung juga. Jadi tempat Air, kolam ikan, sayur juga ditanam sama teman-teman. Luar biasa. ini Seger, asik. perpustakaannya juga di luar. Jadi ada tuh yang lagi pada Jadi nggak Lagi perlu pada AC ngapain? lagi tuh. Sangat ini asik. lingkungannya ada kebun sekolah juga.
Terus eh, ada tempat nongkrong siswa juga. Ada yang sedang produksi kain Shibori. Ini habis produksi Nah ini nih kayak Shibori teman-teman nih, para wargi boleh nanti nih Tuh, satu kain buat giveaway ya. Ini lagi pada Semangat. panen Rosella kan. Rosella. Di teh juga boleh tuh. Jadi Nah, kayak ini tie-dye gitu lagi- ya. Oh kalau ini udah di ini ya, beda lagi ya. Dibikin eco print. Kalau ini ya kayak itu celup tie dye. Tie-dye ya. Itu yang Kalau kopinya kawasan- digeprek juga, dipukul-pukul juga. Ada yang dipukul, yang ditenet-tenet tuh namanya. Di apa mau namanya? Di press, di press. Digeprek ya. Digeprek. Iya. Gitu Kang. Ya, Aduh. sambil ngobrol-ngobrol aja nih. Asli Oke. saya terharu nih karena kita juga tahu awal mulanya perjuangan Kang Ai dan teman-teman kayak gimana. Sempat juga ada gesekan-gesekan biasa ya Kang ya. Dikit lah, Biasa. gitu. Kalau digesek-gesek nggak bakal licin, nggak bakal itu. Digosok biar arah heran. Boleh Kang. Tapi suara jempol masih awal- jelas nggak Kang? Jelas. Atau ya teman-teman coba komen untuk suara nanti audionya. Jadi kalau ada yang nanya tuh katanya itu Shibori luntur nggak kalau dipakai ini. Luntur nggak Kang? Ini Atau ada di pengikat warnanya gitu biar nggak luntur. Kenapa? Ada pengikat warnanya biar nggak luntur mungkin. Oh ada. Biasanya pakai Ada ya, tawas ada. sih Pak. Ya berarti dijamin nggak luntur ya teman-teman, sok lah. Kalau mau ini dapetin Shiborinya di mana Kang? Ada marketplace-nya di website Bakti Karya. Itu ada di Karya ya, situ bisa Niti Sajati, itu bisa langsung barang yang sudah ready stock. Yang masih ada bisa langsung dipesan langsung, dibeli langsung. Udah ada sistem ininya marketplace. Atau di langsung order Instagram, ya Instagramnya Niti Sajati. Nah itu bisa Niti langsung di situ Sajati. di bio ada WhatsApp-nya. Jadi kalau mau lebih enjoy ngobrol langsung pemesanan, nanti akan dilayani oleh customer service-nya gitu. Ya, nanti kita akan link Instagramnya akan kita sertakan nanti di pas giveaway kan. Nah, di giveaway Ya, karena ya. Shibori nanti bisa jadi order via mana nanti kita sertakan link Instagram. Ini kita kembali Tapi lagi ada ke yang Bakti nanya. Karya nih Kang. Shiborinya pakai kayak apa katanya, ini di sini semuanya pakai alam. Jadi bahan alami kayak misalnya kulit pohon, terus daun-daun itu tuh Daun kita sekitar ada aja ya Kang. daun ketapang, terus ada daun-daunan banyak. Nah, kenapa alami? Karena memang prinsip di sini kan pengembangannya kelas ekologi. Jadi selain kelas multikultural, kelas ekologi, kita ajak teman-teman untuk tidak jauh-jauh lah dari alam, karena anugerah kita kan cuma Ya, alam sama budaya gitu. Jadi udah kita pakai itu. Baik Kang, Setuju, gitu Kang. aja. Paling Keren. Ya, kita langsung ini aja Kang. Karena kan banyak juga orang yang nanya multikultural artinya apa sih? Multikultural keberagaman. Bentar dulu. Nah, kita sekarang kan ada ahlinya nih Kang Ai. Nah, ini Kang Ai Batu. Kang Ai Nur Hidayat ini udah inspirator banget. Nah, nanti kita akan ngedongeng Kang. Jadi awal mula tercetus kelas multikultural itu bagaimana? Terus pembiayaannya nih kan ngedatangin orang dari berbagai daerah kan pasti butuh kos ya. Terus kalau apakah ini terbuka untuk umum? Terus bagaimana bergabungnya? Satu-satu aja Kang dari awal mulanya nih tercetus multikultural ini dari mana? Jadi kalau awal mula gagasan kelas multikultural ini sebetulnya untuk menjawab kegelisahan dari teman-teman komunitas Sabala waktu itu. Nah, di kami kebetulan ada sekolah yang hampir gulung tikar lah,
Misalnya di sekolah di kampung swasta gitu. Dan jarang sekali ada yang mau jadi guru di kampung kan, dengan banyak pertimbangan. Salah satunya memang pertimbangan kesejahteraan, akses dan lain-lain. Nah, waktu itu teman-teman di komunitas termasuk saya juga punya kegelisahan yang sama. Bagaimana praktek pendidikan tuh yang terbuka aksesnya itu susah banget ternyata ditempuh gitu. Rasa-rasanya ini kalau ada waktu itu ada sekolah yang hampir gulung tikar, ya udah kita realisasikan saja idenya di situ. Nah, kenapa pilihannya sekolah formal bukan sekolah yang non formal gitu ya? Karena di masyarakat kita, apalagi di Indonesia, yang jebolan sekolah formal ini kan banyak. Terus mindset masyarakat juga ke sekolah formal kan, ya memang kalau mau sekolah yang tertib kayak gitu sampai istilahnya memenuhi inilah kurikulum kayak gitu kan di sekolah formal. Nah, saya pikir ini justru jadi bahan pemecah masalah ya, ketika distrust terhadap sekolah itu sudah mulai muncul saat itu. Jadi bagaimana sekolah hanya formalitas, terus bagaimana praktek pendidikan itu ternyata terlalu jadul gitu, terlalu kaku, apalagi sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah itu tidak terhubung sama sekali dengan dunia luar, nyaris seperti itu. Buktinya saja teman-temannya saja ya hanya dari satu lingkungan atau satu kawasan aja. Jarang sekali kita melihat ada sekolah yang akses ke siswa-siswanya itu luas gitu. Nah, makanya waktu itu muncullah ide untuk bagaimana mengembangkan inovasi di bidang pembelajaran, pendidikan yang kita tempatkan di sekolah formal, tapi juga membuka banyak akses gitu. Nah, muncullah ide tentang kelas multikultural. Nah, kelas multikultural sendiri adalah nama program, sebutan program, karena kita merasa bahwa keragaman itu anugerah terbesar yang dimiliki oleh kita, oleh manusia gitu. Nah, selain keragaman alam, keragaman budaya itu menjadi anugerah yang sudah tidak mungkin bisa dibantah gitu. Nah, sayangnya perilaku kita manusia di masyarakat kita sendiri itu terpisah-pisah satu masyarakat dengan masyarakat lain. Jadi cenderung melihat masyarakat yang lain itu sebagai orang lain, sebagai yang bahkan yang naifnya ya, sampai ada yang menganggap ancaman. Misalnya orang melihat orang bule saja karena pengaruh, wah bule di imajinasinya itu kan penjajahan segala macam. Sampai saat ini kan orang nggak clear memahami orang bule atau etnis misalnya etnis Cina misalnya atau Arab misalnya. Masih banyak orang yang sinis tentang etnis itu. Bahkan di Indonesia sendiri antar suku itu masih ada prasangka-prasangka yang buruk tentang suku-suku yang lain, tentang background orang lain. Misalnya suku Sunda sama Jawa saja yang dari dulu deket-deketan, itu kan banyak sekali ini ya, banyak. Kan dia sehari-hari juga bersama gitu ya. Iya, tapi kan tetap masih mengandung ini kan prasangka sampai ada, jangan nikah sama orang suku karena begini. Itu kan jadi momok yang menakutkan di satu sisi. Coba kita lagi jatuh cinta sama orang beda suku, terus sukunya ada pertentangan kan gak enak gitu. Nah, tapi tentu saja kalau kita meneruskan pola tradisi sekarang, terutama di dunia pendidikan, sama seperti yang kemarin-kemarin, maka hasilnya pun akan seperti itu juga. Inovasi adalah pilihan. Memang berubah itu banyak ini ya, banyak berubah itu resikonya banyak, tapi nggak berubah resikonya lebih banyak. Jadi yang kita pilih adalah bagaimana mengambil resiko-resiko perubahan itu, tetapi dengan penuh kesadaran bahwa ada masalah yang sedang kita hadapi sama-sama dan akan kita selesaikan. Satu di antaranya, keragaman yang dianggap sebagai sumber masalah atau menjadi bagian dari masalah, kita kembalikan ke jalur fitrahnya. Keragaman itu sebagai anugerah gitu. Nah, kelas multikultural mempertemukan itu. Sampai saat ini sudah tercatat 21 provinsi siswa kami yang sudah lulus maupun yang masih di sini, ada tercatat 28 suku yang ada di Indonesia. Ini tentu saja tidak banyak gitu, tetapi cukup banyak bagi satu sekolah bila suku-sukunya saja udah sampai 28 suku. Nah, terus kita gelar sejak tahun 2016, ini sudah masuk angkatan kelima.
rekrutmen masuk angkatan ke-6. Jadi nanti teman-teman juga yang punya rekomendasi untuk menyekolahkan siswa di Bakti Karya, silahkan udah bisa langsung akses di website kami di sbk.sch.id. Di situ ada pengumuman tentang penerimaan siswa baru, dan kita belum pernah tuh atau tidak pernah menutup apa persyaratannya apa segala macam, itu sudah jelas terpampang di website kami. Terus juga kalau ada yang mau berkomunikasi secara langsung juga nomor kontak, terus Instagramnya di situ juga aktif, jadi silahkan untuk saling membangun hubungan atau berhubungan dengan kami juga, kami akan sedia menjawab itu gitu. Nah, terus dari sisi tadi pembiayaan, dari awal sekolah ini didirikan, pembiayaan di sini itu tidak pernah memungut biaya dari orang tua siswa, artinya tidak ada iuran sepeser pun selama 3 tahun. Jadi dari mulai masuk, bahkan tiket pesawat, perjalanan penjemputan segala macam itu digratiskan beasiswa. Tentu saja kita ya pasti juga orang akan bertanya biayanya dari mana gitu. Nah, silahkan teman-teman bisa tracking ini. Tahun 2016 kita melakukan kampanye di kitabisa.com, dan itu memang difokuskan untuk menyeberangkan siswa waktu itu. Tidak banyak waktu itu siswa, hanya 35 orang. Awalnya 42, cuma ada beberapa kendala, jadi kita hanya meluluskan angkatan pertama itu 35 orang. Dan mereka tidak dipungut biaya sama sekali gitu, termasuk tiket pesawat. Nah, kita berterima kasih, waktu itu saja ada 150 orang yang berkontribusi untuk menyeberangkan siswa ini. Ditambah lagi dengan biaya kesehariannya, siapa yang membiayai makan mereka, asrama mereka segala macam. Kita punya 95 donatur waktu itu di tahun pertama, yang nyumbang 50.000, 100.000, 200.000 kayak gitu. Jadi kita bersyukur ternyata begitu banyak orang-orang baik. Yang saya yakin ini bukan karena ngelihat background sekolahnya ya, karena waktu itu kan belum ada. Saya yakin mereka berbuat demikian itu karena memang tertarik dengan idenya, tertarik dengan gagasan. Makanya yang selalu kita jual itu bukan keprihatinan orang atau bukan kita dalam hal yang istilahnya inilah jual karya. Waktu itu kan belum ada karyanya gitu, tapi yang kita jual adalah gagasannya. Ini gagasan, dan ini kalau tidak dijalankan mungkin kedepannya kita nggak akan berubah. Tapi kalau ide ini dijalankan, kita paling tidak punya harapan. Terlepas berhasil atau tidak gagasan ini, sebisa mungkin kita akan jalankannya ini sama-sama dan secara terbuka. Nah, akhirnya berlanjut sampai kenal lah tadi kan persoalan isu SARA gitu. Kita dianggap melakukan kristenisasi, dan tak jarang juga beberapa bentuk teror gitu ya, walaupun terornya ya ngajakin orang hilang dari asrama gitu, terus sampai dicari intelijen. Ya itu sempat terjadi, bahkan kita sempat istilahnya diisukan sampai ke ratusan masjid, masuk ke masjid-masjid bahwa kita meresahkan masyarakat, sampai dipanggil sama Pak Bupati, sama Muspida waktu itu. Kita diteriakin Allahu Akbar kayak gitu, karena dianggap melakukan kristenisasi. Itu pernah kita alami tahun 2017, 2018 baru mulai selesai. Dan isu SARA yang berkaitan dengan Papua itu juga cukup mewarnai, karena memang waktu itu ada peristiwa di Surabaya, di sini di Bakti Karya sudah banyak siswa Papua gitu. Ditambah lagi dengan isu-isu yang keagamaan lain, ada orang yang tiba-tiba datang ke masjid dekat sekolah kami, nyoret-nyoret Al-Quran, di situ ditulis NU kafir, NU ya segala macam, bawa-bawa nama NU. Padahal itu nggak ada kaitannya dengan kami gitu, tapi keburu ketahuan sama pihak kepolisian, akhirnya ditangani dengan sangat cepat gitu. Nah, ada begitu banyak problem yang saya yakin ini bukan sesuatu yang aneh di dalam proses perubahan. Penolakan dari pihak-pihak lain pasti ada, tetapi yang kita clearkan kan, kita pastikan ide ini, gagasan ini kan jernih, muncul dari ide bahwa untuk mengenal yang lain, memahami yang lain, suku lain, agama lain, kebudayaan lain, kalau nggak perlu ya wajib gitu.
saking ininya ya wajib aja gitu. Ya, Kenapa wajib? Supaya kita bisa tidak salah dalam memahami orang lain. Kita tidak keliru dalam memperlakukan orang lain. Makanya kita wajib tahu. Tapi bukan berarti kita menjadi orang lain. Jadi salah besar kalau kita tiba-tiba hanya berdekatan dengan orang beda agama kita lantas berubah. Tidak. Justru kebudayaan yang tinggi itu ya, atau puncak kepercayaan yang tinggi adalah pada saat kita bertemu dengan orang yang kepercayaannya berbeda atau budayanya berbeda, tapi kita merasa setara dengan mereka. Artinya kita tidak merasa lebih unggul, kita tidak merasa lebih rendah. Nah, itulah di situ kesetaraan dalam kebudayaan itu yang kita bawa. Jangan sampai sebuah sekolah gitu hanya misalnya karena SMK misalnya hanya ngomongin soal vokasi, soal kerjaan, soal keterampilan gitu. Sementara karakternya, mindsetnya tidak dibangun, pengetahuannya tidak dibangun gitu loh, tidak ditumbuhkan. Makanya kita selalu bilang sekolah ini bukan untuk orang-orang yang ingin hidup sendiri. Kita hidup di tengah masyarakat global yang itu multikultur banget, bukan hanya urusan suku, ras, etnis, agama, bahkan sekarang ke profesi, ke habit, ke banyak hal lah yang berbeda. Toh orang yang satu suku belum tentu agamanya sama, orang satu suku agamanya sama belum tentu misalnya hobinya sama, dan kita juga mesti menghargai hobi mereka. Coba bayangkan Kang, di Pangandaran ada hobi yang foto-foto misalnya, terus ada orang yang nggak suka terus hobinya dilarang, kan nggak asik kan? Atau sekacau-kacaunya konsep orang yang suka mancing gitu ya, kan kacau kan konsepnya. Coba kita ini dia aja kayak gitu, buang-buang waktu gitu. Tapi bagi orang yang punya hobi mancing itu tuh bisa jadi puncak meditasi gitu. Atau yang paling gila nih ya, orang yang main bola. Halo Nelson, orang yang main bola misalnya, orang yang main bola itu kan kacau konsepnya. Coba orang lihat bola buat rebutan gitu kan. Tapi bagi orang yang hobi sepak bola, ya mereka suka dengan sepak bola, jadi nggak bisa kita persalahkan kan dengan pilihan hobinya. Nah, artinya perbedaan itu ternyata sudah menjadi barang yang fitrah, menjadi bawaan manusia. Seberapa sama pun kita dengan orang lain, selalu ada titik berbeda. Nah, makanya saya sangat concern dengan ini kok nggak gerak ya? Ya, visualnya nggak gerak tapi audionya jelas Kang. Lanjut aja nggak apa-apa. Mungkin ada jaringan. Ya itu jadi audio jelas kan? Dari sisi lanjut aja nggak apa-apa. Dari sisi perspektif keragaman kita nggak bisa menghakimi orang berbeda gitu. Sekarang ada ya? Udah ada ya? Ada. Oke, Kang. Nah, hal seperti ini kalau nggak dibungkus dalam program, cuma diceritakan, ya bosen orang-orang. Masa ngomongin soal Bhinneka Tunggal Ika gitu, tapi nggak pernah ketemu sama orang yang beragam. Pernah ada prakteknya juga kan. Terus makanya sekolah hanya jembatan untuk mendekatkan dan mempertemukan orang-orang yang beragam ini, supaya muncul empati. Karena hidup bersama dengan orang yang beragam itu ya ada cara hidupnya sendiri. Jadi kita bisa belajar berempati satu sama lain, membangun kepercayaan satu sama lain gitu. Dan tembok-tembok besarnya ya kita hilangkan, apalagi yang berkaitan dengan yang inilah yang membuat seseorang terkurung, pikirannya menjadi sangat tertutup gitu. Itu kan akan hilang dengan sendirinya. Gitu sih. Ya, kalau mereka itu belajar di situ, belajarnya apa aja kan? Apakah sama kayak reguler atau gimana nih? Apanya? Belajarnya. Kalau belajarnya kita banyak ini ya, banyak ragam pendekatan. Jadi salah besar kalau sekolah yang bagus itu fasilitasnya bagus misalnya. Justru aktivitaslah yang menentukan seberapa bagusnya sekolah.
semakin banyak aktivitas yang mengakomodir ruang aktualisasi, terus mengakomodir ruang istilahnya eksplorasi. Disitulah kunci sekolah yang bagus gitu. Nah makanya kurikulum ini ya kurikulum yang lebih banyak menekankan interaksi. Siswa itu sudah punya bahkan interaksi dengan warga masyarakat setiap malam minggu. Makanya malam minggu seru. Jadi kalau Kang Yoto misalnya mau main nih ke Kampung Nusantara, malam minggu itu biasanya ada aktivitas antara siswa dengan Audionya warga. kayaknya ini Kang, nggak ada audionya nih. Oh nggak ada ya. Ini udah lancar sih di sini. Gitu. Mungkin ada agak perlu digeser. Ini jelas sudah belum? Ke di sebelah wifi mungkin Kang. Hah? Aduh. Atau ke mute ya? Kayaknya nggak ada mute deh. Kayaknya enggak deh. Ini udah jelas belum? Jelas ya? Sebentar, mungkin audio saya nih yang Iya, soalnya saya jelas sih ngedengar dari sana. Ini ada yang komen katanya ngomongnya buang kumisnya. Nah inilah kumis yang beragam tuh begini. Jadi nggak mainstream. Jelas katanya Kang, kalau dari Kang Adi. Lanjut Kang. Nah ini ada Kang Adi Permana juga di sini. Dia yang dulu pernah ngurusin izin operasional. Terus pas isu SARA mau dicabut. Ah beruntung nggak dicabut ya. Jadi kita punya legalitas sekarang yang jelas tuh yang legal. Bahkan kemarin terakhir ada acara yang festival ini Fashion Show Shibori. Anggota Dewan DPR RI datang, terus Pak Bupati juga datang, terus dari banyak pihak juga datang ke sini dan mengapresiasi. Jadi urusan legalitas sebetulnya udah bukan isu lagi di Bakti Karya. Terus urusan berkaitan dengan isu SARA juga mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi ya yang tidak diinginkan karena memang cukup merepotkan. Alhamdulillah kepercayaan dari berbagai pihak mulai ada gitu. Nah sebetulnya kita juga nyaris tidak melakukan apapun pada saat isu SARA, pada saat apa, kecuali ya kita menjelaskan duduk persoalannya gitu. Nah memang waktu itu kan cuma prahara politik saja, tapi aman lah gitu. Nah, gitu kira-kira Kang. Itu kabar gembira kemarin pas ada pameran itu juga kan Bupati berkomitmen nih ada mau ngasih bantuan tuh Kang. Nah, ke depan gambarannya mau kayak gimana nih multikultural? Ya, beliau menjanjikan sih katanya, aduh ini malu katanya masa sekolah yang didatangi sama orang-orang dari nasional gitu atau bahkan dari luar negeri tapi kok bangunannya masih begini. Saya bilang, ya iya, segini saja ini udah ini Pak. Akhirnya beliau berkomitmen untuk bangun, gambarnya terserah katanya, terserah Bakti Karya karena kita menginginkan semacam taman mini Indonesia di sini gitu. Jadi minimal rumah-rumah mereka hadir di sini. Nah, untuk apa? Sebetulnya untuk menjaga perasaan teman-teman yang dari sisi budaya kan mereka tinggal di Honai misalnya, dengan ada Honai di sini jadi merasa lebih memiliki. Nah, lebih jauh sebetulnya nanti itu bisa jadi gambaran ke teman-teman betapa beragamnya tempat tinggal kita gitu loh. Jadi nggak cuma manusianya saja yang beragam, kulitnya, agamanya, apanya, tapi rumahnya, kulinernya juga beragam. Nah makanya kita selalu tampilkan dalam satu tahun ada 4 kali festival. Satu diantaranya festival 28 bahasa. Biasanya ada festival kuliner juga. Jadi teman-teman bisa merasakan masakan hasil karya siswa yang aneh-aneh itu dan itu bisa dinikmati. Nah itu biasanya momentumnya Oktober nanti karena spirit yang diambilnya spirit Sumpah Pemuda. Nah kenapa Sumpah Pemuda kok nggak momentum lain? Karena Sumpah Pemuda ini bagi kami ya di Bakti Karya ini, peristiwa Sumpah Pemuda itu peristiwa yang sangat keren. Bagaimana orang-orang yang waktu itu beragam sebelum Indonesia merdeka kan, jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, tapi berimajinasi bahwa kita ini satu bangsa.
dan mengaku semuanya ini tuh tumpah tanah air kita, itu tanah air Indonesia gitu. Dan kita membutuhkan bahasa persatuan, makanya menjunjung tinggi bahasa persatuan bersama, ya itu bahasa Indonesia. Jadi disitulah sebetulnya pintu gerbang yang begitu luas untuk isu keragaman. Keragaman itu diperlakukan dalam spirit Sumpah Pemuda. Jadi begitu kita Soekarno waktu itu ngomongin tentang Pancasila, karena sudah ada peristiwa Sumpah Pemuda, isu keragaman itu ya otomatis masuk dalam bingkai Pancasila. Bahkan slogan yang dipakai kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Turunan-turunannya misalnya di Undang-Undang Dasar, misalnya, Undang Dasar terlebih dahulu itu disebut kebudayaan nasional kita itu bukan kebudayaan yang tunggal satu tiba-tiba ada kita buat baru gitu, tapi puncak-puncak kebudayaan daerah, kebudayaan di wilayah masing-masing. Nah, ini yang kurang apa lagi kita secara konstitusi ya. Di negara lain isu multikultural atau isu keragaman ini masih belum tuntas. Amerika misalnya yang menggembar-gemborkan demokrasi selama ini, mereka tuh belum tuntas isu anti Asia sekarang. Setelah kemarin isu tentang kulit hitam, isu rasial itu menguat. Di Eropa, spirit multikulturalisme itu dipahami sebagai ancaman. Puncaknya ya Brexit kemarin, ketika Inggris mau keluar dari Uni Eropa gitu. Sebetulnya isu multikultural tuh keliru dipahami. Yang agak berhasil memang di Kanada. Secara konstitusional mereka menempatkan keragaman itu sebagai cara mereka untuk hidup bareng. Di Australia malah ada festival multikultural gitu. Nah, kita belajar memahami multikulturalisme, semangat-semangat multikultural itu bukan hanya sebatas ngomongin soal ini beragam atau tidak. Multikulturalisme ini mesti konsepnya juga harus jelas. Dimulai dari bagaimana menerima keragaman. Jadi keragaman mesti diterima dulu secara intrinsik oleh manusia. Keragaman itu ya fitrah gitu. Setelah diterima, diapresiasi. Kalau nggak diapresiasi, ngapain diterima gitu. Makanya ya udah, orang lain hari raya ya udah kita apresiasi mereka, selamat hari ini, selamat. Tanpa harus iman kita berpindah gitu. Toh itu cuma basa-basi kan, tapi basa-basi itu perlu untuk mengapresiasi orang lain. Contohnya gini, Kang Yoto kok ganteng banget Kang gitu kan. Sebetulnya ya mungkin ganteng mungkin tidak kan. Tapi kan ketika ada orang yang ngomong, Kang ganteng banget ya ininya, oh terima kasih, itu kan ngerasa ini kan. Tapi ganteng lah Kang, santai ya. Nah seperti itu. Nah artinya puncak apresiasinya itu bentuk syukur kita atas keragaman. Nah setelah itu diberi tempat dong. Masa diterima diapresiasi doang tapi tidak diberi tempat? Kasihan dong kalau ada orang mau ibadah. Kasihan dong kalau ada orang mau bekerja. Kasihan dong kalau ada orang mau belajar. Misalnya mau belajar di Pangandaran hanya gara-gara agamanya beda, nggak bisa. Kan aneh gitu loh jadinya. Nah setelah diberi tempat dilindungi dong. Jangan sampai diapilainkan atau jangan sampai di ongkoh ayah gitunya dianggap ada tapi diperlakukan seperti tidak ada. Di ruang konstitusi ya harus dilindungi, di ruang aturan harus dilindungi, bahkan fisiknya pun ya memang harus dilindungi. Nah disitulah semangat multikultural ini kita wujudkan dalam program ini, gitu kira-kira Kang. Siap. Nah keluaran yang udah atau outcome yang selain Shibori nih Kang, mereka setelah keluar dari Bakti Karya, apakah membawa semangat keberagaman ini balik lagi ke daerahnya masing-masing, atau nanti ada program selanjutnya nih, atau kayak gimana nih lulus dari Bakti Karya? Lulusan di SMK Bakti Karya sejauh ini 30% masuk perguruan tinggi, 30% udah terserap dunia kerja, 30%-nya lagi ada yang kursus. Ada yang memang mengambil profesi sendiri, membuat profesi sendiri gitu. Nah, urusan outputnya sendiri, output sebagaimana sekolah lain juga ada. Tetapi misi dari sekolah ini adalah bagaimana orang setelah terdidik, mereka punya keterpanggilan untuk membangun daerah. Balik ke daerah, raga maupun fisik maupun jiwanya gitu. Tapi kalaupun misalnya dia mau berkarir di tempat lain, toh kita sama-sama ada di masyarakat global toh.
Yang penting spirit yang dibawanya ini adalah spirit setara dalam kebudayaan, spirit saling menghargai umat manusia. Karena apa sih untungnya gitu, punya uang, punya kerjaan, punya harta yang berlimpah lah, sultan lah kayak gitu. Tapi masyarakat di sekitar intoleran, diskriminatif, bahkan ada ancaman, teror di mana-mana, bom di mana-mana. Siapa yang enjoy? Jadi ya apapun pilihan profesinya, tidak ada profesi yang ini ya, kecuali yang melanggar hukum ya. Tidak ada profesi yang buruk menurut saya. Misalnya profesi-profesi UMKM misalnya, bukan berarti yang mainin UMKM ini orang yang nggak punya harga diri, nggak punya prinsip, nggak punya value. Enggak, justru usaha-usaha kecil itu sebetulnya tonggak ekonomi bangsa juga gitu. Terus dari sisi ini justru mereka lah yang paling interaksi dengan masyarakat. Coba enak nggak kita kalau beli bakso tapi yang tukang baksonya cemberut, atau kalau karena ngelihat agamanya beda gitu harganya jadi mahal, kan nggak enak. Nah, misi itu yang sebetulnya sedang kita tanamkan. Mungkin mereka ada yang sadar sekarang, ada yang belum. Tapi paling tidak pengalaman berinteraksi itu jadi modal termahal yang mereka punya gitu. Termasuk kami juga penyelenggara. Apalah saya Kang kalau keliling ke 28 suku ngabisin duit berapa? Punya uang seberapa saya gitu. Tapi dengan mengundang mereka datang ke sini, saya bisa bertemu dengan mereka. Begitu juga warga masyarakat di sini. Warga Pangandaran kalau ada yang mau keliling lintas provinsi saja butuh duit berapa? Ke Papua aja Kang. Siswa kami kemarin yang dari Wamena itu harus ke Jayapura dulu, dari Jayapura baru ke Jakarta. Hanya satu perjalanan saja duit 3 juta 4 juta maka gak bakal cukup. Artinya untuk berkeliling Indonesia kita harus jadi rich boy dulu atau apalagi ya, orang kaya dulu kan, hanya untuk merasakan bagaimana orang Papua tersenyum gitu. Nah, dengan program ini kan kita jadi dekat kan. Tanpa disadari, orang-orang dari daerah-daerah itu menjadi duta dari budayanya masing-masing. Orang-orang dari agama-agama lain itu jadi duta dari agamanya masing-masing. Jadi kita bisa kenal, bisa tahu, supaya kita tidak salah memperlakukan orang lain. Kalau tidak dibuat program seperti ini, kita mengandaikan gitu ya, orang yang ketemu keliling-keliling Nusantara ini siapa sih? Kalau nggak orang kaya, paling kalau di ini teman-teman di kampus. Tapi yang di kampus itu 2018 saja Kang, datanya dari 4,5 juta orang yang harusnya lulus di tahun itu, yang masuk kampus itu cuma 1,4 juta. Artinya ada begitu jutaan orang yang tidak punya kesempatan daftar di perguruan tinggi. Yang notabene di perguruan tinggi itu pun yang negeri ya, kalau yang di pinggir-pinggiran mah tetap aja homogen kan. Di perguruan tinggi itu relatif heterogen. Tapi berapa persen yang bisa ngalamin itu? Itu pun biasanya aktivisnya doang. Kongres di mana, ketemu di mana, itu kegiatan di mana, itu kan paling cuma aktivisnya doang. Yang pasif-pasif mah nggak akan ketemu. Nah, dengan hadirnya program seperti ini di Pangandaran, begitu orang masuk kelasnya saja, itu sudah punya jaringan nasional. Jadi nikmat apa lagi yang didustakan gitu. Ini kan anugerah termewah ya, pertemuan itu sih. Terus kalau orang ketemu nih, kita jatuh cinta misalnya sama seseorang, bertemu, kalau orang yang sudah jatuh cinta pada keragaman ya, pertemuan dengan orang yang beragam itu membahagiakan. Makanya yang penting kita pupuk aja rasa cintanya, pupuk aja pertemuannya, supaya ya kita merasakan indahnya hidup gitu. Orang-orang yang menurut saya ya, orang-orang yang jadi teroris gitu, atau orang-orang yang dengki lah dengan orang lain, atau orang-orang yang suka menyakiti orang lain, saya pikir itu karena kurang merasakan kebahagiaan hidup. Nah, satu di antaranya mungkin bisa jadi solusi adalah coba hargai hidup dimulai dengan melihat orang yang berbeda dulu. Enak nggak kalau misalnya kita melihat orang-orang lain? Kalau misalnya sudah enak, aman hidup kita ini, damai, bahagia gitu.
nggak, jadi makannya bisa jadi sama ubi gitu, atau singkong gitu, tapi ditemani teman yang berbeda dengan kita dan kita sudah merasakan ini bagian dari kebahagiaan, makanannya pun jadi enak. Tuntutan kita nggak akan rakus-rakus lagi melihat dunia. Udahlah, yang penting kita menjalani hidup ini dengan kebahagiaan, dengan tidak bermewah-mewah, dengan tidak serakah gitu. Itu saja sudah sangat cukup. Makanya keragaman ini harus didekatkan karena melipat gandakan kebahagiaan itu gitu. Harus, yang setuju, digelorakan ini. Harus Iya. semangat. Ini memang sudah seyogianya harus digelorakan nih kan. Nah itu yang membuat kelas multikultural ini menurut saya istimewa. Di 2006 itu awal kebangkitan bakti, maksudnya jadi titik awal untuk si Bakti Karya itu muncul kan. Selama perjalanan itu tantangan terberatnya apa sih kan? Tantangan terberat selama perjalanan dari 2006 sampai sekarang. Kalau masalahnya banyak ya. Tapi kalau tantangannya justru ini tantangan internal. Baik itu internal kelembagaan, terus internal di daerah juga. Kami kan baru-baru ini saja ini dihargain sama orang-orang sekabupaten lah paling tidak gitu. Sebelum-sebelumnya kan nyinyiran terus ini tuh banyak banget. Tapi yang nggak kalah jadi tantangan, ya ternyata ini sangat besar adalah tantangan di internal lembaga sendiri. Guru-guru yang ada di kita ini guru-guru lokal, homogen, hampir homogen lah, guru-guru yang lokal. Tapi kita mengelola siswa yang beragam, itu jadi tantangan sendiri. Terus kita nggak nyari orang-orang yang IQ-nya tinggi, pengalamannya kemana-mana, terus dijadiin guru di sini nggak. Kita memulai dengan guru-guru lokal sini. Ya wis lah, orang kampung, kita orang kampung sama-sama, tapi mari kita belajar. Nah itu tuh butuh proses, memang agak panjang. Selain membangun pemahaman bareng-bareng gitu ya, terus menumbuhkan rasa saling empati bareng-bareng, kita juga butuh landasan kayak landasan ideologi pada akhirnya. Kayak gini lah, ngapain sih orang, misalnya orang Islam nih, sholat 5 waktu, ngapain sih mereka sholat 5 waktu gitu? Berarti kan ada kepercayaan di dalam dirinya, walaupun nggak ada yang nyuruh, tapi orang sholat gitu. Nah, itu tuh cara kerja ideologi. Nah, tapi ideologi itu harus dibangun oleh pengetahuan. Nah, pengetahuannya ini sendiri untuk guru-guru yang lokal di sini tentang multikultural kan harus dibangun terus ya, ditumbuhkan terus. Itu yang jadi tantangan sebetulnya. Jadi sebelum kita melihat sisi dari luar masalah yang begitu banyak, sesungguhnya yang tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan guru-gurunya paham terlebih dahulu, sampai pahamnya itu sampai bisa membagi peran. Artinya manajemen organisasi juga mesti ditata, diperbaiki terus-menerus. Karena untuk membiayai sekolah ini nggak sedikit, butuh uang banyak. Untuk memastikan mendampingi siswa, ini siswanya banyak gitu. Jadi memang perlu ekstra. Di luar itu, kalau di sekolah lain mungkin setelah sekolah pulang ya, siswa jadi tanggung jawab orang tua gitu. Kalau di kita kan enggak, tinggal di asrama, berinteraksi, dan itu otomatis tanggung jawabnya jadi lebih besar. Ekstra lah gitu, ekstra daripada sekolah-sekolah lain, ekstra karena memang harus dipantau, didampingi kayak gitu. Nah, tentu saja itu yang jadi tantangan paling berat sih. Kalau dari sisi keuangan, tantangan kita ya bagaimana kita terus mengkampanyekan ini gagasan, ini bagian dari solusi. Atau paling tidak kita jangan sampai jadi masalah. Ini adalah solusi. Dan kalau misalnya ini solusi untuk cara hidup kita, membangun masyarakat yang lebih damai, ya otomatis orang akan mendukung. Nah, di situ kami istilahnya dapat pendanaan untuk kegiatan ini. Kalau saya itu sih yakin untuk
Nah, dan bakti karya pun saya yakin Kang untuk SDM nggak di masa dan cepat akan menerima keberagaman itu di internalnya. Dan kita lihat juga kan di bakti karya sudah secara rutin melibatkan para praktisi budayawan. Itu menarik Kang, asli. Jadi kekayaan Pangandaran yang tersembunyi pun nanti bisa diungkapkan di situ kan. Nah, kalau dulu saya kenal bakti karya juga dengan teatrikalnya kan, asli, itu keren. Itu masih kan? Masih. Makanya itu tiap malam minggu main-main lah ke Kampung Nusantara ke sini. Terus nanti Siap. Nah, ini teman-teman juga tiap malam minggu jangan hanya ke kafe lagi, nongkrong lagi. Nah, ini nongkrong yang sangat bermanfaat, justru kita coba lihat keberagaman, kita kenali dengan nah ini ada Kang dari Kang Adi Sumaryadi, scalingnya gimana sih? Tapi Kang AI-nya out dulu kan. Kita coba undang lagi. Teman-teman yang mau nanya juga boleh nih, mumpung kita masih ada waktu, kita bisa, kalau obrolan ini menarik bagi teman-teman, bisa sampai zuhur juga bisa. Kita tunggu Kang Ayu-nya nanti bergabung kembali dengan kita. Nah, ini teman-teman sambil menunggu Kang Ai bergabung bersama kita, ini coba buka di websitenya, website untuk bakti karya hari ini di SBK www.sbk.sch.id. Pasti keren. Di sini ada kelas program multimedia, kelas multikultural, kelas ekologi, kelas profesi, ada warung karya. Ini semua sepertinya terdengar asing di telinga kita. Nah, ketika asing, gimana kita nyari tahunya ya? Datang ke Pangandaran, ketika ya dalam bentuk apapun itu, ketika liburan ke sini, nanti hubungi di sini juga sudah ada kontaknya, atau hubungi My Pangandaran juga bisa. Itu nanti kita coba antar ke sana, kita lihat keberagaman itu bagaimana. Sepertinya masih mengalami gangguan jaringan karena ini sebenarnya sesi selanjutnya yaitu kita visualisasi. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana sih keadaan sekolah di sana gitu, ada apa aja. Jadi kita ketemu dengan teman-teman yang dari daerah mana gitu, nanti kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan ini kali kesinannya bagus. Jadi kita nanti langsung lihat langsung kegiatan yang ada di bergabung kembali kan. Nah, nih ada siapa berubah. teman kita? Berubah Nelson. Hai. Hai. Dari Halo, mana nih? Kenalin, dari Papua Dari Papua. Dengan siapa Kak? dengan Pak Ai.
Mau di sini sama Pak Ai barang kita. Oh, baik. Boleh kenalin Kang pengalaman sekolah di Bakti Karya gimana Kak? Kalau menurut aku Bakti Karya tuh luar biasa lah, sangat bagus tuh. Dari Papua tuh aku berangkatnya ceritanya belum tahu di Bakti Karyanya kayak gimana tuh belum tahu. Pas tiba-tiba saya udah nyampe di sini kaget sekolahnya seperti Bon ya. kebon kerja. Jadi kalau menurut aku tuh sangat baik lah menurut aku gitu. Ini Instagrammu apa? Instagram aku Nelson Himan. Nelson sempet kangen nggak sih ke kampung gitu? Kangen kalau pas pertama datang kangen, kalau sekarang udah nggak kangen lagi, udah bahagia sama orang. Nah ini kita di Pangandaran ini. Harapannya nih kalau setelah lulus dari Bakti Karya, harapannya mau gimana Kak? Harapan aku sih lulus dari Surabaya pulang kampung terus balik lagi ke sini. Ya. Ngapain? Ya kerja di sini di sekolah, bantu Bikin aja sekolah di sana. Ya nanti kalau ada apa berarti nanti bikin sekolah aja di Papua Bakti Karya gitu. Sudah bisa Buka apa? cabang ya. Ya Sudah bisa Udah apa? bisa. kalau di sini kalau aku edit itu apa? Bukan edit apa? Desain rumah di Blender. Mantap. Jadi ada aplikasi namanya ini Blender. Nah, Model bikin modeling gitu, model ini. Desain rumah. Desain. arsitek gitu ya, arsitek. Ya benar. Mantap. Nanti bangun rumah yang banyak di Papua. Ya. Bisanya dari kan. Tapi kayaknya betah di Pangandaran ini. Ya betah nih sama Pak Dapat Ai. orang Pangandaran. Nah, Gelis ya, gelis tuh. Gelis nggak? dari juga. Wah, wow, belum apa-apa udah nyari jodoh. Nanti lah nyari jodoh kalau udah beres ini sekolah Nanti ya. aku dicariin sama Pak Ai nanti jodohnya. Cari sendiri. Ini Kang ada pertanyaan dari Kang Adi nih, mimpi scalingnya gimana nih? Scale up kayak gimana nih? Sebenarnya exit program ya dari program ini tuh seandainya mau apa capaian tertingginya ya tiap daerah paling nggak ada sekolah yang multikultur supaya orang Pangandaran juga bisa belajar di Halmahera gitu. Bener ya, Kan- jadi gantian gitu ya. Kok coba kalau kita ada program ini di Papua misalnya di tempatnya Nelson, orang Aceh belajar di situ, orang Jawa belajar di situ. Begitu sebaliknya, misalnya di daerah Simelu, misalnya di situ di Aceh ada siswa-siswa dari berbagai macam suku di Papua gitu kan menarik gitu. Orang Garut belajar di Natuna kan keren gitu. Jadi sekali lagi nih informasinya tuh lengkap banget kan udah di website ini. Jadi ada program multimedianya, kelas multikulturalnya, ada kelas ekologi, kelas profesi, warung karya, apalagi gitu, nikmat apalagi. Ini lengkap banget kan. Kalau warung karya itu sendiri kayak gimana sih Kang? Warung karya itu bentuk-bentuknya itu kayak ini. Jadi bagaimana karya-karya teman-teman di sini sekarang ini udah mau merambah UMKM nih, warga sekitar. Jadi dibikin marketplace khusus untuk istilahnya mendisplay, menjual produk-produk karya-karya kita. Salah satunya itu Niti Sajati. Coba di halaman awal website itu ada menu di situ Niti Sajati. Nah, di situ tuh ada marketplace ini tentang Shibori. Nah, itu ada kategori-kategorinya, diklik aja tuh gambar batiknya kan. Atau gambar Shiborinya. Nanti di situ akan muncul tuh bahwa harganya berapa, ukurannya apa gitu, nanti bisa dipesan. Jadi yang teman-teman yang nyari kain Shibori atau kepo kan bisa kunjungi saja websitenya gitu ya, nanti tersambung ke halaman marketplace gitu ya.
Oke Kang, nanti apa ya, kita tinggal tanya jawab nih, sesi bertanya jawab. Nanti siapa tahu teman-teman yang mau bertanya, atau nanti bisa di luar DM ini juga, ketika masih banyak teman-teman yang penasaran, nanti bisa juga lewat DM kita, nanti kita sambungkan Kang Ai atau teman-teman Bakti Karya. Atau ada closing statement Kang, atau apa conclusionnya? Nih closing Dari- statement nyanyi aja, kamu bisa nyanyi. Ini apa? Nyanyi apa kayak bahasa Papua coba? Boleh nyanyi nggak? Oh, ayolah nyanyi apa ya? Boleh nyanyi, boleh. Nyanyi yang lokal-lokal gitu loh, yang jarang ada di TV. Boleh nyanyi, boleh nih. Biasanya suaranya bagus-bagus. Enggak, suara aku jelek. Bisa Papua aja, bisa Papua, keren. Pas waktu kamu kecil tuh, kamu kecil Aku kamu banyak Papua yang gitu bisa. Nyanyinya, oh lupa, banyak sih lagunya tuh. Ya udah coba. Tapi pertamanya dari mana ya? Bingung. Ya bebas kan, orang lain nggak tahu juga mulainya dari mana akhirnya di mana kan. Lagu Papua aja Kak. Keriting rambut gitu. Aku Papua. Nah, itu keren tuh. Itu bukan Itu bukan bahasa bukan asli. bahasa Papua. Bahasa Udah cepetan. ini Apa? tapi bahasa Papua. Iya nggak apa. Atau sajak boleh bisa. Usigini sigimo kola isa kola o uai o do ini sigimo sa ora ya kola o uai o usini o uai sero uai ser gitu. Itu artinya apa? Itu sama teman-teman lagi duduk ngopi ngerokok barang, jadi lagi Oh di sana pada ngerokok juga? enggak, itu kan itu cuma cerita doang, itu ceritanya, lagunya artinya lagunya kayak gitu. Oh gitu. Nah, Nah kalau lagi Hah? viral catur. Kalau sekarang lagi viral catur berarti ngopi sambil nyatur. oh gitu, ngopi sambil catur katanya. kalau di sana Oh ada Pak Hendar tuh, ada Pak Hendar. Halo, Pak Kaban. Halo. Nah, nanti Wah, ada Pak Kadis nih. cepet Pak, nih cair, kenalin. Nah, ini nih, Nelson. halo Pak Ari, nalin nama aku Nelson Pak. Pak Hendar cepet tanda tangan gitu kan. Tanda tangan Pak. Nah, teman-teman yang mau bertanya lagi boleh. Kita masih ada sampai beberapa menit lagi nih sampai pukul 11. Nah, nanti biar kita jangan explore semuanya Kang, biar pada penasaran ketika teman-teman lepas ke Kalau mau Pangandaran. explore semuanya main aja ke sini. Gitu kan, main, lihat teman-teman langsung berinteraksi langsung. Bisa Kang ya, kalau misalnya nanti teman-teman dari luar ingin kunjungan ke situ misalnya, atau Bisa dari aja sih. sekolah mana gitu ya, akademisi yang kalau sudah normal lagi mungkin sudah tatap muka lagi bisa, atau mumpung masih belum maksimal untuk sekolah tatap muka atau kuliah tatap muka, bisa juga nih kayak kemarin teman-teman di Binus itu ke sini juga, nanti terus yang lain ke sini sebagian, dan sebagian lagi via Zoom biasanya, itu via live di seluruh kampus angkatan itu bisa menyaksikan langsung gitu. Closing Siap. statement-nya cakep nih dari Kak Nelson, lagu Papua walaupun tak bingung ini artinya apa. Atur nuhun Kang Ai. Nanti untuk giveaway nanti kita akan ada di feed berikutnya, di follow aja My Pangandaran di Instagramnya. Nanti kita akan bikin pertanyaannya seputar tadi yang kita obrolin aja Kang. Nanti penilainya silahkan dari Akang. Nanti akan ada satu ininya Sibori lah, kita kenalkan Sibori ke teman-teman. Nanti teman-teman yang
yang bisa menjawab dengan betul, terus bisa mematuhi ketentuannya, bisa dapatkan hadiah langsung Shibori dari Bakti Karya. Itu kenang-kenangan dari kita. Mungkin untuk hari ini kita ngobrolnya cukup sekian. Kang Ayah, hatur nuhun. Terima kasih. Itu juga ada tuh Pak Hendar. Terima kasih Pak Hendar. Jawara pakai dola nih. Ya, semuanya ditunggu ya di Bakti Karya. Ya, ditunggu di Bakti Karya Parigi. Nanti juga link pembelian untuk Shibori kita akan cantumkan di Ya. Hatur nuhun Kang Ayi waktosna. Oke, hatur nuhun Kang. Terima kasih banyak. Sampai. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kita. Untuk selanjutnya kita akan untuk yang minggu depan mungkin kita akan angkat juga kearifan lokal yang ada di Pangandaran. Kayak atau nanti teman-teman bisa punya ada gagasan DM saja ke kita. Apa sih yang mau diangkat yang seputar Pangandaran gitu, atau nanti Kang Rija selamat bergabung, mungkin nanti nih pengabdian ke masyarakat bisa juga kita kenalkan nih Kang ke warga-wargi Mai Pangandaran gitu. Pengabdian masyarakat nanti dengan destinasi kampung wisata Cisangkalnya mungkin dengan apa saja yang ada di situ. Asal sinyalnya bagus nanti kita angkat Kang Reza. Gitu. Mungkin yang paling dekat minggu depan mungkin kita akan mengangkat salah satu karya khas Pangandaran yang juga sudah banyak ramai di kalangan wisatawan yang pernah kesini, sudah banyak juga dijadikan sebagai souvenir di Pangandaran, di Kawira Hotel Pangandaran. Setuju Kang, setuju. Kalau Hotel Pangandaran harus dibikin standar harganya yang jelas gitu ya, jangan semena-mena ya. Jadi mereka memang ada hitungan ketika ramai, ketika high season, ketika low season gitu. Kalau misalnya harga sesuai dengan fasilitas, mungkin nanti ini kita akan ngobrol juga bareng ketua PHRI-nya, kita akan bahas itu. Mira, terima kasih masukannya. Teman-teman yang sudah bergabung, kita sudah live untuk kali ini. Ditunggu pertanyaan giveaway-nya, pertanyaan kuisnya di postingan kita selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.